Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhuri syahawati ila jannatil qurbati. Hadirin jamaah rahimakumullah, para bapak, para ibu, hadirin warga PC Ranca Ekek. Terus anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala urang biasa diperjumpakan oleh Allah karena 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi pas tercatat urang bakal tepang dina danget ieu ayeuna. Ribados sering ngalangkung ka dieu nanging nemi uning di dieu aya cabang. Sadi dinten ngawulang di IAI Persis Garut. Kapungkur mah Staifi. Ayeuna janten IAI Persis Garut. Institut Agama Islam Persatuan Islam atau Persis Garut. Sanaos jangotan bidang abdi mah sanes bidang keagamaan nanging bidang psikologi sareng konseling. Janten di IAI Garut ayeuna aya prodi yang mencetak guru BK. Ratusan pesantren yang ada dari TK sampai aliyah di pesantren Persis, setiap PPI nyaris tidak punya seseorang atau sekelompok orang atau guru yang kemampuannya itu atau keahliannya bidangnya adalah komunikasi interpersonal, tempat konsultasi, tempat curhat. Guru BK seringkali diidentikan polisi sekolah, padahal lepat. Keliru. Guru BK itu tempat curhat, tempat menyimpan rahasia-rahasia. Dan ini persoalannya berat Bapak Ibu sadayana. Biasanya bercampur-campurnya Pak. Selama mengajar hampir tahun ke-14 di Staifi dan sekarang jadi IAI, keresan ayeuna teh diamanahan janten wakil rektor bidang akademik. Wakilna Ustaz Tiar yang ngurus akademik satahun ieu setengah tahun begitu. Jadi bebenah insyaallah. Salami eta abdi ngawulang di prodi PAI, sateu acan aya prodi bimbingan dan konseling. Persoalan-persoalan anak-anak santri, mahasiswa yang datang ke kampus atau yang saya diminta ke pesantren menangani masalah, ternyata tidak bisa lepas dari persoalan dalam keluarga. Selalu beririsan. Namanya kamari aya sebuah pesantren. Ustaz, ini ada kasus. Terus mulai kasus. Di mana? Pesantren. Kumaha gitu ya, didongengkan. Iya, ayah santri mogok tidak mau sekolah, tidak mau ini kelas berapa? Sekian sanawiyah. Dongengkeun kumaha cariosna, latar belakangnya bagaimana? Ramahna ngawayu. Jadi ayah Ramana ngawayu cenah. Lamun di Jakarta ramana teh. Unggal uih ka dieu si bojona teh disiksa. Diabaikeun. Da langsung bogoh kanu di Jakarta nu anom. Perlakuan ayahnya kepada ibunya itu disaksikan setiap kali ayahnya pulang ke rumah oleh anaknya. Apa yang terjadi? Mental anak, jiwa anak drop sehingga tidak mau sekolah. Karena jadi ditangani, dibantu ditangani.
Kenapa? Anak ini harus diselamatkan. Tidak terlarang seorang laki-laki menikah lagi, tapi dia harus berpikir bahwa apa yang dilakukan itu, tindak tanduk keputusannya itu akan berefek tidak hanya pada dirinya, tapi juga keluarganya, termasuk masa depan anak. Ada kasus yang lebih heboh lagi, Bu. Ini kejadian setahun setengah yang lalu. Ada yang datang ke kampus kami konsultasi. Awalnya dari WA dulu. Ustaz, saya dapat nomor Ustaz dari Ustaz Anu. Ya, saya dari situ. Apa yang bisa saya bantu? Dia cerita panjang, itu ini panjang. Ujung-ujungnya, aduh, ya pasti pas ya serem bojona yang cerai gitu. Simpatisan. Tadi juga simpatisan, cuma sekolah di pesantren Persis. Pak, datang saja tuh ke kampus ya, kita ketemu. Gitu. Saya siapkan nanti ruangan khusus yang ialah aman gitu dari rahasia. Karena upami hente terjaga rahasianya, biasa nama hente tebudal gitu. Ada yang diblok, ada yang dirahasiakan. Jadi kami para konselor itu ketika memberi solusi itu menjadi susah kalau dia tidak terbuka. Akhirnya datang. Ku abi itu terus di Pasihan Uninga, jangan bawa dulu istri, sendiri saja. Itu tanya anak bojona. Atau akhirnya mau dua anak di konseling dalam satu ruangan. Itu yang berat mengkonseling keluarga itu ketika ada orang yang bertengkar, dua-duanya dihadapkan pada kami dalam satu majelis. Kumaha Pak? Tinggal lupa saya. Tapi ada tekniknya dalam konseling itu ada tekniknya. Ditaruh silang ngedongeng akhirnya mah seorang-seorang. Dongengnya kieu. Jadi si suaminya ini akan menceraikan istrinya karena istrinya selingkuh. Ditaruh saya tahu oke. Ibu betul ibu melakukan itu? Iya. Tapi kata-kata itu biasa, kasus ini biasa. Yang lebih membuat saya, aduh ini. Ternyata si ibunya mengiyahkan kalau yang diceritakan oleh suaminya bahwa kata suaminya, Ustaz, saya ini sudah 2 kali ya diselingkuhi oleh istri saya. Ibu betul? Iya. Apa yang diceritakan oleh suami ibu bahwa ibu pernah jalan dengan teman bisnisnya suami ibu? Iya. Selingkuh dengan teman bisnisnya. Apakah betul ibu ketika sedang rindu kepada suami, bukan suaminya, gebetannya yang baru itu curhatnya ke suami ibu? Iya. Jadi suaminya tuh ya dikhianati, tapi di rumah ketika istrinya sedang gamang rindu, gelap mata ingin berjumpa dengan pacarnya yang baru, curhatnya ke suaminya. Bucin, berat ini masalahnya. Padahal dulu salah seorang di antara mereka itu pernah sekolah di pesantren kita. Apa yang terjadi? Saya lihat dari, karena kita harus melihat, orang teh kedah tinggal mimik muka dan lain sebagainya. Si ibunya si kanu kasihir gitu kan tinggal. Terus si kanu kasihir. Jadi upamitos, lucunya itu kalau sudah rindu, curhatnya bukan ke orang lain, ke suaminya. Cik suami kalau bapak merasakan itu dicurhati oleh istri bapak, bahwa dia sedang rindu ingin bertemu dengan laki-laki lain, kumaha perasaan? Dicabok. Tapi suaminya ini sabar luar biasa, pengusaha memang.
Jadi ceritanya itu begini, dia ada kontak usaha jual beli mobil, bawa istrinya, lupa bawa HP. HP-nya itu tertinggal di rumah, istrinya yang bawa HP. Akhirnya nomor rekan bisnisnya itu disimpan di nomor istrinya. Itulah awal terjadinya kontak antara istrinya dengan rekan bisnisnya itu. Pelajarannya Bapak Ibu sekalian, jangan sembarangan memberikan nomor kepada yang berpotensi. Ya, termasuk ojol juga. Jadi ini juga penting dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan interaksi suami istri. Saya di rumah, saya tidak pernah menyembunyikan kode untuk membuka HP. Silakan saja. Istri juga sama. HP tidak pernah disembunyikan, disimpan di meja kerja, ya di meja tamu kadang-kadang gitu, simpan aja. Di kamar boleh silahkan dibuka aja. Bahkan anak saya juga bisa buka. Anak saya pun sama, dia bisa. Saya tahu kode untuk membuka HP-nya. Kami menyimpan televisi, walaupun televisinya tidak bersambung dengan parabola. Jadi terima ayam setel. Jadi ketika di setel itu si rembung. Tapi kami suka nonton film dan lain sebagainya. Semua akses internet TV itu bisa dilihat oleh yang lain. Udah nyumput gitu. Komunitas nyumput, kurang kali orang nyumput, nyawa HP, itu sudah tanda-tanda. Kalau sedang di kamar, buka pintu. Jadi main HP itu tidak nyaman dia gitu ya. Kenapa? Karena kita memantau. Ada kasus yang lebih heboh lagi. Ini saya menceritakan di waktu memberi ceramah di Cicalengka, di pesantren Cicalengka. Ada seorang kepala sekolah, tapi ini bukan pesantren kita. SMS, Pak, bisa bantu kami enggak menangani kasus anak? Ini di asrama ya, di sebuah pesantren, tapi bukan pesantren persis. Boleh, tapi Bapak harus mohon bisa ke sekolah kami katanya, karena sekolah kami mondok. Hanya saya datang ke sana, terus kepala sekolahnya cerita, begitu, begini. Saya tanya, Pak, ini betul terjadi? Iya. Saya tanya lagi, ini benar terjadi di sekolah ini? Iya, Pak. Sekali lagi saya tanya, 3 kali kan. Betul terjadi? Betul, Pak. Kalau begitu pertemukan saya dengan anak itu di ruangan yang khusus yang tidak terakses oleh yang lain. Akhirnya kami bertemu di sebuah ruangan. Anaknya kelas SMP kelas 1 ini kejadian 3 tahun lalu. Peceklek, alit. Ya mungkin usianya pemeninggal tubuh nama siga SD. Ngobrol. Saya tanya, kok Bapak tahu nama saya? Ya tahu, saya bilang gitu. Kan dari kepala sekolah tadi. Sudah ngobrol ke sana kemari, ngobrol hobi dan lain sebagainya. Ditaruh. Saya mendapat informasi Dinda ini adalah gitu ya. Kamu begitu begini. Betul. Iya Pak, kok Bapak tahu? Tahu dong. Berapa kali melakukannya? 3 kali. Di mana? Di kelas. Kamu sendiri? Iya. Ada yang menyaksikan katanya. Siapa? Suaminya. Ini betul kamu lakukan itu? Iya. Bapak nggak percaya ya? Tuh lihat tangan saya kena cakaran. Dia memperkosa kucing. Kucingnya kucing hamil lagi. Melakukannya 3 kali di kelas ketika teman-temannya dan guru sedang olahraga. Dia ke kelas cari kucing hamil diperkosa dan disaksikan oleh suami kucing itu. La haula wala quwwata illa billah. Dicakar ininya teh Pak. Aduh, Masya Allah. Memang abdi kesel gitu nya, tapi ya tidak boleh ikut kesel. Terus ditaros. Kenapa sih yang disukai itu yang hamil gitu, kucing hamil?
Jadi begini ceritanya, awal COVID 2019, semua sekolah itu kan daring. Semua anak diberi HP, belajar dari HP, dari gadget. Semua anak-anak itu juga begitu kan ya. Tah aja nanti anak orang kaya lah kira-kira begitu. Ayahnya bekerja, ibunya bekerja. Dia di rumah sendiri. Pemisah sekolah teh kita bawa 7.30-nya, dugi kata 11 main HP. Nah, dari jam 11 sampai asar dia selancar ke sana kemari, masuk situs ini, masuk situs itu. Kuotanya banyak, bertemulah dengan web atau laman yang mengajarkan how make a baby, bagaimana cara membuat anak. Dari sanalah dia belajar. Tahu betul perilaku orang dewasa. Dipraktekannya ke kucing, tapi dia juga aneh. Kenapa saya sukanya ke yang hamil katanya. Jadi kami ayah nu hamil itu cina bergairah istilahnya. Allah Rabbi. Saya tanya, kamu nggak merasa berdosa? Enggak katanya. Ditanya takut neraka aja nggak merasa berdosa. Rusak. Kan otak itu ada otak kanan, ada otak kiri. Kedua-duanya udah rusak. Terutama otak kanan yang udah rusak. Kalau tidak merasa bersalah. Yang lucu itu dia nanya, Pak, nanti kalau kucing ini melahirkan, nanti anaknya seperti siapa? Seperti kamu. Aduh, tidak merasa bersalah. Yang dia takutkan apa? Takut ibunya tahu. Akhirnya mah itu yang jadi senjata. Kalau begitu saya laporkan kepada ibu kamu. Oh jangan, nanti saya nggak dikasih jajan katanya gitu. Akhirnya rekomendasi untuk kepala sekolahnya, anak ini harus diskorsing karena bagian di sekitar alat vitalnya itu budugan. Saya khawatir ini menular, jadi diskorsing 6 bulan sampai sembuh dan harus ditangani oleh psikiater karena sudah kejiwaannya sudah ini. Luar biasa. Jadi kalau anak kita ya, baik laki-laki perempuan sering nonton gambar porno, film porno, otak kita itu rusak. Lebih dahsyat rusaknya daripada narkoba. Gitu. Jadi ini penting sekali diketahui oleh orang tua juga para guru di pesantren kita. Apa didongengkan mas? Intinya bahwa segala apa yang terjadi pada anak-anak kita, generasi kita, itu tidak lepas dari apa yang terjadi di rumah, bukan hanya di sekolah. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ditaros nya ieu ada binaan jamiah, tentu ideal. Tujuan akhir dari hidup kita di dunia itu apa? Husnul khatimah. Setelah di akhirat kita masuk surga. Itu kan? Kalau ada orang yang ingin su'ul khatimah atau masuk neraka supaya bisa bertemu dengan idola-idolanya di dunia, itu berarti tidak normal. Dia tidak punya akal sehat. Nah, tujuan akhir kita ini ingin masuk surga. Tapi kalau masuk surga sendiri rugi. Bukan maksudnya rugi. Kita ingin agar orang-orang tersayang di sekitar kita, di rumah kita, istri kita, pasangan kita, istri atau suami, anak-anak kita, cucu-cucu cicit kita, mungkin orang tua kita juga ingin semua kumpul di dalam surga. Kebahagiaan di dunia itu dibawa sampai ke akhirat, di surga, bukan di neraka. Kumpulnya di surga. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Apa mungkin kita bisa masuk surga sekeluarga? Jawabannya adalah mungkin. Dan itu ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nanti kita sampaikan. Saya menulis makalahnya, nanti dibagikan insyaallah. Dan nanti kalau ada sisa waktu, karena ada yang bawa pulpen, bawa buku, juga HP, kita sedikit ada simulasi ya. Simulasi kalau cukup waktunya, insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ingin masuk surga sekeluarga. Bagaimana caranya? Pahami dulu bahwa tipe-tipe model-model
keluarga ahli surga itu di dalam Al-Quran disebut beberapa contoh. Ada keluarga ideal. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, itu paling tidak Bapak Ibu sekalian, ada 4 model keluarga dalam Al-Quran. Ada yang suami istri sama-sama taat, yang seperti ini yang ideal dan potensi besar atau tiket untuk masuk surga sekeluarga bisa didapatkan. Di mana ini? Ada di dalam Al-Quran surah As-Saffat surah ke-37 ayat 102. Anu nyanak Android mangga tiasa dibuka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Cerita siapa itu? Cerita tentang keluarga siapa itu? Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Suaminya, ayahnya saleh, istrinya saleh, 2 istrinya ya. Ini seringkali jadi guyonan para ustadz. Kalau ditanya ibu ingin keluarga ideal, siapa yang ideal? Pilihannya keluarga Abu Lahab, keluarga Nabi Ibrahim, itu semua Nabi Ibrahim. Jangan salah, Nabi Ibrahim istrinya berapa? 2. Baru setelah itu nolak. Nah, jangan ditolak ayat. Kebenaran ayat itu jangan di satu harokat saja Al-Quran itu dikufuri oleh kita, maka surga akan menjauh dan neraka akan mendekat. Terima apapun, terima firman Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Nabi Ibrahim alaihissalam ayah, ibu, anak soleh. Dan inilah yang harus kita bangun. Jangan sampai menjadi keluarga yang suaminya taat tapi istrinya durhaka. Nggak akan kumpul di dalam surga. Ada di surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 10. Maka anu gaduh Android, Quran Android biasa dibuka. Surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 10. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin." Ini kisah keluarga Nabi Nuh dan keluarga Nabi Lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh. Suaminya sama-sama soleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi istrinya orang atau wanita yang berkhianat. Apakah mereka bisa berkumpul di dalam surga? Dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kalau ibu menjadi orang yang tidak sevisi dengan suami, ketika suami menjadi orang yang berusaha untuk soleh, rajin ke pengajian, rajin sholat, bergabung dengan jamiah, tapi ibu berbeda, maka potensinya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu akan seperti barisan-barisan pasukan yang berkumpul sesuai dengan tugasnya. Idza ta'arafa ta'allafa. Kalau saling kenal satu sama lain, satu visi, satu misi, maka dia akan ta'alluf, hatinya bergabung. Tapi kalau tidak saling kenal, beda visi, beda misi, pasti akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba taros diri sendiri, mau kumpul dengan pasangan kita hari ini di surga atau tidak? Kalau mau, samakan visi. Karena ruh itu akan
Junud seperti junudun mujannada. Ku Allah teh bakal dikempelkeun sesuai dengan kesamaan visi misinya. Kalau sudah beda keyakinan, beda visi, beda misi, pasti terpisah. Itulah pentingnya berjamaah dalam satu jamiah. Ada lagi suami yang durhaka, tapi istrinya taat. Tadi mah suaminya taat, istrinya tidak taat, maksiat. Ini suaminya durhaka, istrinya yang taat. Masih di surah At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين." Nah ini, suami durhaka, Firaun, istrinya solehah. Doanya apa? Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Rabb, bangunkan untukku rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Jadi kalau suami ibu durhaka, ibunya soleh, Allah tahu tentang kepantasan itu. Apakah bisa disatukan di dalam surga nanti, dikumpulkan lagi? Tidak bisa. Kalau perbedaan akidah itu menjadi pemisah, tidak mungkin disatukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling harus kita hindari, yang kedua dan ketiga, kita harus berlindung. Ini yang paling harus berlindung lagi adalah suami istri sama-sama durhaka. Ada di surah apa? Al-Lahab. Di surah Al-Lahab, itu suami istri dua-duanya adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk menghentikan, menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka berdua adalah uwanya Nabi Muhammad SAW, karena ayahnya Nabi Muhammad itu anak bungsu. Uwanya Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Lahab terus apa sederhananya? Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Iya Pak, Ibu. Carogena bengal, preman. Istrinya juga tukang adu domba, masuk ke rumah itu, masuk ke rumah ini, membakar, menggibah, adu domba dan lain sebagainya. Disebut dalam ayat Al-Quran ini dengan sebuah metafora, wa mro'atuhu hammalatal hatab. Nah ini, jadi tuh kemana-mana teh kata tangga iya, pojok-pojok memprovokasi, nyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Cerai akhirnya, pasal suami istri gara-gara perilaku wanita yang seperti itu. Kita berlindung ibu-ibu bapak sekalian dari perilaku Abu Lahab dan istrinya. Yang kedua, setelah tahu keluarga ideal yang akan menjadi berpotensi masuk surga, kita harus juga menanamkan dalam pikiran kita, dalam pengetahuan kita tentang keindahan surga, tentang kebahagiaan di surga, tentang kenikmatan surga. Supaya apa? Ada motivasi. Kenapa orang tidak mau masuk surga? Tidak tahu tentang keindahannya surga. Ketidaktahuan itu akan membuat kita tidak termotivasi untuk masuk surga. Ketidaktahuan kita tentang dahsyatnya neraka, maka kita akan selalu melakukan perilaku yang berpotensi untuk menjadi ahli neraka. Kata apal gitu. Ya tadi ungkapan yang sering kita dengar ya di media sosial, ada perempuan yang nggak apa-apa aku jadi ahli neraka, pernah ya buat yang ini beleguk ya pernah ya. Dia tidak tahu bahwa dahsyatnya neraka itu luar biasa. Tidak bisa terbayangkan. Nah, hari jamaah rahimahullah, kita harus tahu tentang indahnya surga.
Walaupun ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basyarin dukhran. Kalau diceritakan, digambarkan itu nggak akan bisa tergambarkan ya dengan oleh mata kita. Kalau didongengkan sampai ke telinga kita, keindahan surga itu karena sangat indahnya, itu keindahan cerita itu juga tidak akan sampai. Ya. Jadi ini harus kita imani sebagai sebuah destinasi akhir bagi kehidupan kita. Kalau kita merujuk pada surah As-Sajdah ayat ke-17, ini salah satu yang bisa disampaikan tentang keindahan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Jadi pami dibayangkan mungkin kita membayangkan sebuah area wahana terindah di dunia, maka surga itu jauh lebih indah dari apa yang kita lihat di dunia. Mual biasa didongengkan ku cerita-cerita, mual digambarkan ku sketsa-sketsa. Kita akan bisa melihatnya setelah kita nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentang surga ini di dalam Al-Quran banyak sekali. Tapi kuncinya kalau kita merujuk hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, walaupun kita pernah melakukan dosa, pernah melakukan itu, ini dan lain sebagainya, satu yang asal ada dalam kolbu kita, dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam jasad kita bersatu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang akan menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin pernah neraka dulu. Itu tidak boleh hilang. Kita semua akan pikun. Tidak bisa dihindari, kita akan pikun. Saya punya majelis di Garut ini tiap hari Rabu, majelis tahsin ibu-ibu. Jadi murid-murid saya itu usianya 60 tahun ke atas, terserah repuh. Ada yang awalnya tidak bisa baca, ada yang masih terbata-bata, ada juga yang sudah bisa tapi belum lancar. Terus menghafal, selain belajar tahsin juga menghafal. Besar atau sekolot atau mak teh gitu. Maka udah ngapal. Jangan ditargetkan hafal, tapi mari kita berproses untuk hafal. Jangan target ingin hafal 30 juz, tapi setahap ayat per ayat ini kita hafalkan. Bukan untuk hafal, tapi untuk apa? Menjaga kita dari kepikunan yang semua memori hilang, termasuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bahaya. Jadi gunanya ibu membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Quran itu untuk mempertahankan memori tentang Rabb kita, ilah kita. Satu-satunya adalah Allah, karena semua kita akan pikun kok. Tapi ke dalam kepikunan kita tidak boleh ada yang hilang memori. Yang satu itu apa? La ilaha illallah, itu jangan hilang. Makanya kita membaca Al-Quran. Kenapa? Bapak Ibu, Al-Quran seberapa halaman? Ganjil genap jumlahnya. Dari halaman 1 dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, ganjil genap. Genap, masih genap. Masih genap. Berapa halaman? Pasti 600. Lebihnya 2, 4, 6, 8. Mana angkanya? Setelah 6 kosong 600 2, 4, 6, 8 4 604 halaman. Kalau Bapak Ibu mau mencermati Al-Quran, mah obat anti pikun. Coba telaah, di setiap halamannya itu pasti ada lafaz Allah, lafzul jalalah. Apakah langsung lafaz Allah atau domirnya? Bisa huwa, bisa ana, bisa nahnu. Itu dalam setiap halaman Al-Quran itu selalu ada lafaz Allah.
Paling tidak 2. Coba kira ditelaah, dibukaan hiji-hiji, betulkah dalam setiap lembar Al-Qur'an baik halaman ganjil maupun genap itu selalu ada lafaz yang menisbatkan kepada Allah? Jawabannya iya. Mengapa itu Allah tempatkan dalam setiap halaman itu ada lafaz Allah? Supaya kita ingat kepada Allah setiap kali terhubung dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, sanes makhluk Al-Quran. Kalamullah. Supaya apa? Supaya kita terhubung terus dengan Allah yang mengkalamkan Al-Quran. Coba kiranya ya Bapak Ibu sadayana baca Al-Quran tiap halamannya coba di naon namina teh di parios gitu. Aya sabaraha lafaz Allah dalam setiap halaman. Tujuannya apa? Supaya kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menghidupkan dan mematikan kita. Bapak Ibu sadayana, urang oge kedah apal pami ditaros ai panto surga ya sabaraha? 8 harus Pak. Hiji surga Firdaus, pantona nami pantona saya nami surgana. Pantona tuh aya 8. Surgana ya seperti hiji. 7, 8, 8, 10. Mengenal pantona Pak. Aya panto surga yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Ada babus sholah. Untuk siapa itu? Ahli sholat. Ada babul jihad. Untuk siapa itu? Untuk orang yang ahli jihad. Ada babus sedekah. Orang yang ahli sedekah. Walaupun mungkin 5 juta. 500 rupiah. Walaupun kecil lebih rutin. Tidak pernah dia merasa terganggu oleh omongan orang-orang munafik. Karena ada hadis di Riyadhus Shalihinnya orang munafik itu ada yang berinfak dengan yang banyak hartanya ria. Itu kan ria dia. Ada yang datang hanya satu mud, satu sok. Allah mau narima tuh terlalu kaya Allah dengan sedekah satu sok ini gitu ya. Kita tidak terganggu dengan ocehan orang, mau besar mau kecil pokoknya kita mengikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Disalurkan melalui jalur-jalur yang disiapkan oleh jamiah untuk sedekah, untuk zakat. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, kabar gembiranya ada babus sedekah. Jadi pintu sedekah bagi orang-orang yang gemar ada babur royan. Bagi siapa itu? Ahli saum. Saum jangan hanya di Ramadan saja. Saum Senin Kamis. Saum apa lagi? Saum Daud. Saya ini mah masih hidup juga ya. 2 orang yang saya kenal ahli saum. Di Sanawiyah saya kenal ya ahli saum. Sampai sekarang itu saum Daud. Belajar tahsinnya oleh saya. Sanawiyahnya waktu saya kuliah di UPI, di IKIP ya. Semester 2 ulama kita itu sudah rajin saum Daud. Coba. Maaf nih karena direkam ya bisa air tuh nih. Ustaz Nasruddin Syarif rajin saum Daud sampai hari ini. Dari Sanawiyah. Itu. Nah, kita jangan kalah. Belum terlambat. Kalau mau masuk pintu surga dari babur royan, rajin saum. Bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Tapi ada 8 nama pintu surga yang para ulama berbeda pendapat. Ada babu kadhiminal ghaidh. Babu kadhiminal ghaidh. Apa itu? Pintu menahan amarah. Jadi ada pintu surga yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang mampu menahan amarah ketika marah teh naon babi buta gitu, tapi betul-betul dia mampu menahan amarah. Ada juga babul aiman, pintu kanan, orang-orang yang sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada babur radin, orang-orang yang ridho dengan takdir Allah. Ada babut taubah, orang-orang yang segera bertaubah dan nasuha ketika dia melakukan keliruan. Setiap kita
dipastikan aya we bade sadar bade henteu urang teh terjerumus ke dalam kesalahan. Tapi ketika dia salah, dia cepat kembali ke jalan Allah, kepada Allah Rabbnya. Itu ada babut taubah bagi orang-orang yang taubah. Ada babul walid. Bagi siapa ini? Bagi anak-anak yang sangat hormat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu babul walid. Ada babul hajj. Kita mah pasti kanggo anu haji mabrur. Ada babul zikri, ahli zikir. Ada babul ilmi. Nah, termasuk bagi kita yang senang dengan ilmu, hadir di majelis ilmu. Jadi pemia aya pengawasan, aya kajian, aya program di cabang teh paksakeun. Ingat bahwa ini jalan menuju surga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Sing sahaja minu salaka. Salaka teh tina bahasa Arab, tapi disundakeun jadi bisa seleket. Berarti siapa yang bisa seleket, memaksakan diri walaupun hujan pakai payung, walaupun panas dia pakai pelindung, walaupun jauh, pokoknya berikhtiar, kudu ongkos apa gitu nya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ada sebagian juga yang menyebut dalam sebagian dalil ada babur rahmah, pintu kasih sayang. Itu bagi mereka yang ditinggalkan oleh orang yang tercinta. Bisa suaminya, bisa istrinya, pasangannya, atau anaknya dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengucapkan ketika geletuk ngantunkeun anu orang yang dicintainya ucapan beristirja. Misalnya babul rahmah, babul hamd. Babul hamd, pintu pujian bagi mereka yang ketika anaknya mungkin atau suaminya atau istrinya meninggal dunia, sedih iya, marah iya, kesel iya, menyesal iya. Tapi dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia berhak masuk surga dari babul hamd. Cuma di kita memang tidak lazim ya, pemimpin anu ngantunkeun alhamdulillah. Ya, itu alhamdulillah mah lirih saja ya, lirih. Lirih. Ya, dia mengucapkan hamdalah dan beristirja, alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak anu bojona ngantunkeun alhamdulillah. Jadi di susulanku ieu. Bapak Ibu juga harus tahu tentang gambaran kenikmatan surga. Engke tiasa dibuka dina surah Az-Zumar ayat ke-20, surah Al-Waqiah ayat 20-23. Upami dina surah Az-Zumar mah engke teh di surga teh aya tempat-tempat yang tinggi, dibangun pula tempat-tempat yang 60 mil tingginya itu. Jadi surganya luas sekali. Dina surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ke orang sadayana, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah janjikan itu bagi kita dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Di surga oge engke Bapak Ibu aya buah-buahan, aya daging burung, manuk, bidadari-bidadari yang bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. Di surah Al-Waqiah ayat 20-23. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ibu pamilih surga tuanganana daging manuk
Tapi dong dibayangkan manuk diurang, manuk surga. Lawas bisa, Masya Allah. Dan ada bidadari-bidadari. Tidak ada bidadari di surga itu. Yang ada bidadari. Dan itu untuk suami-suami ibu. Ibu tidak dapat bidadara, nggak ada. Di surga itu tidak ada bidadari. Yang ada adalah tidak ada bidadara, yang ada adalah bidadari. Seorang laki-laki ahli surga, kalau dia masuk surga, dia punya kesempatan minimal oleh Allah diberi 2 bidadari. Dan maksimal 70 bidadari. Ibu langsung lewas. Tapi ibu tidak akan cemburu. Karena di surga itu tidak ada bidadara. Ibu nanti kalau jadi ahli surga dan suami ibu jadi ahli surga, maka ibu akan dinikahkan lagi dengan suami ibu itu. Tapi suami ibu akan diberi teman istrinya seperti ibu lagi. Jadi ibu menjadi ratunya. Cuman nanti Allah bakal dipasihan bidadari tambahan. Minimal hiji, jantan 2. Ibu tidak akan cemburu, Bu. Dari sekarang kayak kini tidak akan ada cemburu, mual marah, mual mual. Gitu. Jadi yakini ini. Ibu kalau suami jadi ahli neraka, ibu juga ahli neraka, nggak akan dinikahkan. Tapi kalau ibu jadi ahli surga, suami ahli neraka, ibu akan dinikahkan dengan laki-laki soleh ahli surga. Tapi tidak akan jadi ratunya. Gitu. Kalau suami jadi ahli surga, ibu jadi ahli neraka, ibu tentu tidak akan jadi istrinya lagi di surga. Mual cemburu, Bu. Mual tidak akan cemburu. Bagaimana mereka perempuan-perempuan yang di dunia belum menikah? Apakah akan mendapatkan pasangan di surga? Iya. Akan diberi suami di surga. Ini juga saya sering menangani kalau ada konseling ya pernikahan gitu ya. Banyak yang sudah usia 40 bahkan 50 belum punya pasangan. Nah, ini seringkali diberikan kabar gembira bahwa Allah, kalau takdir Allah itu kemungkinannya 3. 1 dikabulkan. Yang kedua, oleh Allah diganti dengan bentuk yang berbeda. Kita punya permohonan ini, itu, dan lain sebagainya. Kemungkinannya 3. 1, dikabulkan sesuai dengan permohonan kita. 2, diganti dalam bentuk yang lain. 3, ditunda untuk Allah berikan nanti di akhirat, di surga. Gitu. Ini harus menjadi optimisme kita. Ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Terus apa minumannya? Minumannya zanzabil, kafur. Minum kafur itu minuman arak kalau di kita namanya. Di surah Al-Insan ayat 5. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Doa yang apalnya Ibu, alhamdulillah. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Terus, Bu, yufuna ilal ayat. Masya Allah. Ternyata jamaah di dia Ustaz menghafal Al-Quran ya. Menghafal Quran, jadi diprogramkan menghafal Quran bukan ingin hafal, pokoknya mah supaya obat anti pikun. Dan ketika kepikunan itu terjadi, kita lupa nama anak, nama itu, ini, hari juga lupa. Tapi Allah mah tetap aya dina memori kita. Jadi ketika dipanggil oleh Allah itu dalam keadaan kita terhubung dengan Allah, berarti kita punya modal untuk masuk surga. Kemudian Bapak Ibu sadayana, di dalam surga itu nanti ada perhiasan-perhiasan, gelang-gelang. Di surah Fatir ayat 3. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'a wa libasuhum fiha harir. Kalau sutra dan emas di dunia ini jadi kebanggaan kalau kita punya, itu yang akan menjadi pakaian dan perhiasan kita di surga. Nah, Bapak Ibu sadayana,
pengetahuan kita tentang ini itu harus menjadi motivasi kita. Nah, kumaha upami hoyong teu nyalira gitu ka surga teh, hoyong sareng pun anak, sareng caroge, sareng bojo. Apakah mungkin? Mungkin. Dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat ke-20. Ar-Ra'd teh ayat ke-12. Surah ke-12 ayatna ayat 20 tilu. Surah ke-12 ayat ke-20 tilu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak cucunya, sedang malaikat masuk ke dalam tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ayat ini menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah akan mengumpulkan seseorang bersama keluarganya, orang tuanya, istri dan anak cucunya di surga. Nah, ini jaminannya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-20 tilu mangga engke oge tiasa di aos penafsiranna dina tafsir Ibnu Katsir. Kemudian salajengna Bapak Ibu sadayana, Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada anak dari amal orang tua, dan orang tua diberi kebaikan dari amal yang dilakukan oleh anak. Orang tua bisa menarik anak ke dalam surga, kemudian anak pun bisa menarik orang tua ke dalam surga. Jadi saling menarik. Orang tua narik anak, anak narik orang tua. Ayat dari lagi itu Ustaz, ayat di surah At-Tur. Surah At-Tur ayat ke-20 hiji. Di surah At-Tur firman Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Ayo Pak, Ibu. Surah At-Tur jaminan bahwa dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, beserta anak-anak cucu yang mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi beda akidahnya sama. Bertauhid kepada Allah, tidak musyrik. Maka kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan yang dikerjakannya. Jadi Bapak Ibu sadayana, ya penjelasan oge ti Ibnu Katsir terjemahna, Allah mengabarkan tentang kebaikan, kemuliaan, pemberian dan kelembutannya pada makhluk-makhluknya, yaitu bahwa orang-orang yang beriman jika anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, Allah akan mempertemukan mereka kembali dalam satu kedudukan, walaupun kedudukan tersebut tidak dicapai oleh anak cucunya. Orang tuanya itu tersebut surga, anak cucunya tidak sampai, maka ayahnya bisa menarik atau orang tuanya bisa menarik anak cucunya ke dalam kedudukan yang sama dengan dia, dikumpulkan. Sehingga orang tua itu merasa bahagia dengan kehadiran anak cucunya bersama mereka di surga. Siapa yang menjelaskan itu? Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di surah ke-20 hiji, surah At-Tur. Jadi amal soleh orang tua, kita berikhtiar jadi orang tua, jadi kakek, jadi ayah, jadi ibu, jadi kakek, jadi nenek yang soleh, maka kita punya peluang dari kesolehan kita itu untuk menarik anak dan cucu kita ke dalam surga. Anak cucu yang mungkin amalnya tidak sebaik dengan kita. Ini kabar gembira. Ini peluang kita untuk memohon kepada Allah, meminta syafaat untuk anak cucu kita supaya bersama kita dalam surga. Dan anak pun sama.
Ternyata anak, ya sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, itu bisa menarik orang tuanya ke dalam surga. Innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannati fayaqul ya rabbi anni li hadza fayaqul bistighfari waladuka lak bistighfari waladika lak. Engke teh ibu pami urang di akhirat, seorang hamba mungkin kita ada yang tiba-tiba berkata begini kepada Allah, ya Rabb, bagaimana bisa setinggi ini ditinggikan derajatnya oleh Allah di alam kubur misalnya. Maka Allah menjawab, bistighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Jadi peminyak kakolot, seurgen, nyaah kakolot tos ngantunkeun, seurgen istighfar kamu sepuh urang, pangnyuhunkeun pangampunan kanggo sepuh urang anu tos ngantunkeun. Kalau nyaah mah gitu, ayeuna banyak orang yang salah kaprah dalam nyaah ka sepuh anu tos ngantunkeun. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi kita clue apa? Banyakkan memohonkan ampun untuk orang tua pemimpin kita, orang-orang leres-leresnya ka sepuh. Aya di dalam sanes idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalath, shadaqatun jariyah au ilmin yuntafahu bihi au waladun salihun yad'u lah. Kalau anak Adam wafat, terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang mendoakannya. Itu yang akan mengalir terus. Dalam Adabul Mufrad disebutkan, ahli kubur diberi cahaya oleh Allah Subhanahu, oleh malaikat, melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Dia jawab, ini adalah doa anakmu yang soleh. Jadi amal kita yang kita lakukan hari ini juga akan diberikan kepada orang tua kita yang pahalanya yang sudah meninggal dalam bentuk apa? Kalau di alam kubur, cahaya. Nanti kurang tinggal di kitab Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari. Yang akan terputus Bapak Ibu Sadayana, yang terputus adalah ketika anak dan orang tua beda akidah. Pemirsa putus. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika oleh ayahnya bahkan mau dibunuh, coba dilemparkan ke dalam api. Bapak Ibu sadayana, kami baca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam anu ngancurkeun patung-patung buatan Ramana, oge Ramana gara-gara keheul ke Nabi Ibrahim alaihissalam merekomendasikan kepada Namrus anaknya dibakar. Coba ya, ayah yang seperti apa yang seperti itu? Kalau kita membayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam dicamkan, dilemparkan ke dalam api, jangan dibayangkan apinya api unggun, terlalu kecil. Terlalu kecil api unggun itu. Kalau kita baca sirah para Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilemparkan ke dalam api itu pakai apa? Pakai alat lempar ketapel. Ketapel itu ada ketapelnya. Ketapel gede. Menzanik namanya itu. Kami perang zaman kapungkurnya, nggak mau menzanik. Jadi batu seagung naon gitu. Dilebatkan karena wadahnya, terus diputuskan ininya. Talinya kan tung gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkannya itu menggunakan manzanik, ketapel zaman ayeuna mah. Dilempar kenapa? Karena apinya besar sekali, segede gunung. Apinya besar, seperti bangunan bukan gunung. Besar sekali. Namrus menyalakannya itu besar sekali. Jadi orang-orang tidak bisa mendekat karena panas. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkannya itu menggunakan manzanik. Ayah yang seperti apa yang seperti itu? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak putus asa untuk mendakwahi ayahnya dan mendoakan ayahnya supaya dapat hidayah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa ayahmu sudah meninggal dalam kekufuran, Nabi Ibrahim berhenti, tidak lagi memohonkan ampun untuk ayahnya. Bapak Ibu tiasa ngaos ayat ieu di surah At-Taubah ayat 113.
ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ayat 114-nya tentang Nabi Ibrahim. Tos upami ayah 10 orang anu yang memang realitana bukan Islam, jangan lagi didoakan. Ya, jangan lagi didoakan. Tapi selama masih hidup, mangga eta mah bade didoakeun ya supaya kenging hidayah ku Allah Subhanahu wa taala, urang teu kenging bosen ngadakwahan sepuh-sepuh urang anu masih kene menyimpang. Tapi kada launan teu kenging dengan cara yang kekerasan. Launan insyaallah karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sadayana anu tiasa ku urang dilakukan untuk menyamakan keinginan masuk surga sekeluarga, modal utamanya adalah ikhlas. Suami ikhlas mendidik istri, istri juga ikhlas melayani suami yang taat kepada Allah, ikhlas dalam juga mendidik dan memberikan contoh kepada anak-anak. Semua interaksi kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak itu harus ikhlas, diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Eta teh kedahaya terbersit gitu dalam jiwa kita. Tidak diucapkan, tidak perlu niat itu diucapkan, tapi kedahaya dina jiwa urang gitu. Ieu teh dina raga ikhlas nyembah ngaesakeun Allah Subhanahu wa taala, ibadah ke Allah, ngabersihan diri tanpa pamrih kecuali hoyong di Allah Subhanahu wa taala. Total dalam mendidik. Kalau anak kita ingin memberikan balasan perilakunya yang saleh, maka totalitas dan keikhlasan itu penting, dan carilah harta yang halal untuk apa? Membesarkan mereka. Sekali masuk yang haram dalam tubuh anak kita, maka ketidaktaatan itu akan ada dalam diri anak-anak kita. Atuh Ustaz cenah budak abdi ini bangor-bangor teh. Bukan berarti ada sesuatu yang haram, boleh jadi ada, tapi tetap kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih aya gitu. Pilih aya. Tapi ada satu hal yang banyak contoh praktis. Panginten tadi aya murotal diputarnya di dia. Syekh sahanya katanya. Sudes Al-Husairi di antawis dua imam terkenal, Imam Masjidil Haram, masih aya dua-duana, aya Syekh Sudes, aya Syekh Syurem. Di antawis dua eta Syekh Syurem itu nuju alitna imam sanes gibahnya ada yang kebaikan. Bangornya luar biasa. Sanes bangor, iya gitu, budak gitu nya. Kada tuh kan dia hese diatur sebenarnya gitu biasa punya. Nah, apa yang terucap dari lisan ibunya ketika kesel anaknya bangor gitu. Doa. Doanya apa? Ketika Syekh Surem itu nakal luar biasa, apa doa ibunya? Aku doakan engkau jadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi imam Masjidil Haram. Jadi ibu wasadana sakesal-kesalna urang ka putra urang bangorna yeuna gitunya. Jangan biarkan lisan kita tak terkontrol untuk mengucapkan yang buruk-buruk, karena itu bisa jadi doa. Ucapkanlah yang baik-baik. Saya setahun ini sejak tahu kisah itu belajar itu untuk kesal ke anaknya. Aduh, doakan ku abis sing jadi ahli surga. Tapi untuk pengucapan itu beratnya luar biasa. Tapi kita coba ketika dalam kesal teh anu diucapkan tetap kebaikan, tetap doa-doa. Dan ini karena di sini pesantren, komunikasi kita dengan pesantren harus tetap jalan, dan jangan juga mengandalkan pendidikan untuk menyolehkan anak-anak itu kepada sekolah. Rumah lebih utama.
Sekolah itu mitra kita untuk bersama-sama mendidik anak. Dan jangan lupa bahwa anak kita itu titipan kita. Titipan Allah kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin menyolehkan anak-anak, titipkan ke Allah gitu. Dan Allah menitipkan ke orang. Kita itu lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Titipkan dia kepada Allah. Sederhana kalau kita mau jajak anak-anak berangkat sekolah, biasanya kan diucapkan kan Pak, Mama, Bapak, beri angkat Abi ke pesantren, gitunya. Ya sok sing soleh, sing bager, sing taat ka Ustaz. Nya untuk jajan gitu. Ya gitu ya. Biasanya gitu. Terus pasien artos kan bari dibalangkeun. Jangan dibalangkeun, anaknya enggak ridho nanti. Kasihan. Apa yang diucapkan biasanya sing bager, sing soleh. Assalamualaikum, jangan hanya itu yang diucapkan. Ucapkan kepada anak-anak kita, aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Dalam bahasa Arabnya, astaudiukumullah la tadi'u wada'i'uhu. Aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Ucapan ini memang untuk yang mukim dan safar, yang musafir. Tapi ya abdi namanya, tos hampir 5 tahun mencoba pami bade angkat damel, bade ngaulang ka IAI Persis. Kebun Bojo teh bukan hanya sun kening, bukan hanya. Tapi astaudiukum, aku titipkan engkau kepada Allah. Anak-anak pun begitu. Terus 5 tahun awalnya untuk mengucapkan itu beratnya luar biasa, isin gitu ya. Tapi pas biasa lah, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita lemah, tidak punya kekuatan. Allah lah yang akan mengabulkan semua permohonan kita. Kamu barudak, terus tadi barudaknya dia kakuping menginten di keluar. Wasiat untuk anak-anak, pamihoyong kayak kempel sareng rama, sareng ibu, ya sareng nenek aki di surga. Jadilah anak-anak yang saleh, berbakti kepada ayah dan ibu, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Harus yakin dengan hadis Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dzalik al-bab awih fadhu. Orang tua itu adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu, atau kalian bisa menjaganya untuk masuk ke dalam surga. Jadi kalau mau masuk ke dalam surga bisa dengan kita birrul walidain, dan pintunya ada di tengah. Cekap ketinggalan. Masya Allah. Ibu ayanu, bapak ayanu nganggo ieu teh. Nyana buku atau nanti HP. Biasa ngiringan naon ku abdi diarahkeun kersa teh aya waktu 4 menit deui. Kersanya kersa anu ngangge HP oge mangga. Nu nganggo HP oge mangga. Oke, sekedap. Ieu file nu tadi dikintun heula ka Ustaz. Oke, sekedap. Itu ungkewnya makalahna urang bagikeun. Ibu, Bapak anu kersa simulasi sareng abdi mangga ngiringan ya. Nganggo HP oge mangga, anu nyanak HP nganggo kertas oge mangga. Serat dina kertas ibu ayanya, dina HP oge mangga. Tulis 10 nama orang yang masih hidup. 10 nama orang yang masih hidup yang ada di sekitar kita, di rumah kita, orang yang tercinta dan dekat dengan kita. 10 orang, urutkan yang kita cintai. Urutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak? Kayak ngelamil meeting. Serat. Pasti kalau kita punya orang yang dicintai, yang pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, keempat siapa, kelima siapa, sampai ke 10. Yang dicintai ya, tapi masih hidup, jangan yang sudah meninggal. Tapi sambil ngintun dia materi. Atos Bapak Ibu? Kacan.
Eh, atos atosnya atosnya Bu, 10-nya tekenging ditemongkeun ka anu sapali. Rahasia ya. Rahasia. Tapi anu gaduh caroge tekenging di beja-beja. Bapak nomor hiji. Tekenging ya. Atos Bu. Kami atos kupingkeun kata-kata abdi dalam hidup di dunia ini banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, kita kendalikan. Bade kumaha wae urang berkuasa banyak harta, pami Allah tos nakdirkeun mah atos itu biasa orang melanggar atau menghalangi atau bertentangan dengan takdir Allah. Tah, ibu upami Allah nakdirkeun aya 2 jalmi anu kedah dicanak dipunut ku Allah, kinten-kinten dinu 10 anu dicintai teh ya, bade sahalan dicoret. Pan ibu tos siap tadi mengikuti arahan abdi. Coret 2 orang Bu. Saha anu bade direlakeun? Coret atas? Atau dicoret? Atas ya? Baik, berikutnya. Waktu berjalan, kita panjang umur, orang-orang yang mencintai kita juga panjang umur. Tapi di tengah jalan, Allah minta lagi 2. Minta lagi 2 orang yang dicintai untuk mendahului Bapak Ibu. Mangga coret Bu, nu 2 deui. Relanya Bu. Tapi harus direlakan, kan tadi sudah komitmen dengan ingin masuk surga dari pintu babur raudin, ridho dengan takdir Allah. Tasnya Bu, opat ke ayahnya. Tambih dari 2 Bu. Coret mangga. Di penggar ini nangis Ibu. Ayo nangis Pak. Pasihan isu. Ibu, Sami terela. Kantun sorry Bu. Kantun opatnya. 6 orang sudah kita relakan. Tinggal 4. Tapi Allah minta 2 lagi dicoret. Mangga Bu coret Bu. Rela tega tuh Bu. Ibu nangis kenapa? Rela ya. Atas Bu? Coret direlakan, dilepaskan, diridhokan. Rela tuh Bu. Kantun sorry Bu? Kantun 2. Cepi tinggal nu 2 teh saha Bu? 2 pasti yang tertinggi itu. Yang paling pertama dan kedua yang kita cintai. Tega teh pami ayeuna direlakeun ku Allah, ka Allah ku Allah dipunut, dicoret dina memori Ibu, coret dari kertas itu. Rela tuh Bu. Coret Bu. Ayeuna nangis. Rela Bu nya. Enggak rela ya? Masya Allah. Ibu-ibu seru nangis Pak. Kalau dicoret tinggal 1, siapa itu? Rela nggak dicoret sekarang? Tidak rela ya? Masya Allah. Baik, betapa kita cinta kepada orang-orang di sekitar kita, di lingkungan terdekat kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Jadikan modal cinta itu menjadi alat media jalan agar Allah merahmati keluarga kita. Agar Allah nanti betul-betul mengumpulkan kita di dalam surga Allah SWT. Saya bahagia ketika ada ibu-ibu yang nangis seperti cintanya besar kepada pasangan, kepada anak. Jangan sampai kecintaan ini rusak dengan ketidakpahaman kita bagaimana mengantarkan keluarga kita menjadi keluarga ahli surga. Sakitu nu kepihatur, mugi Allah Subhanahu wa taala masihan kakiatan kanggo urang sadayana. Walhamdulillah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina
wa azwajina wa auladina minan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.